Halo dulur-dulur semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa bahagia ya dan tentu baik-baik saja harapan saya ya. Kali ini saya bikin donat lagi dulur-dulur, jangan bosen-bosen ya melihat postingan saya ya. Kali ini pesenannya donat ucapan ya dulur-dulur untuk anaknya yang ulang tahun. Untuk resep donat ini seperti postingan saya terdahulu ya dulur-dulur ya. Jadi nggak usah banyak-banyak resep, malah nanti bingung ya dulur-dulur, karena yang penting Anda menguasai tekniknya, lihat video saya, kalian pasti akan tahu caranya biar donatnya cantik-cantik dan menul-menul ya dulur-dulur ya. Kalau membuat kue ini saya teringat pada 1 tahun yang lalu lebih ya dulur-dulur, kurang lebih 1 tahun setengah. Ada apa dengan 1 tahun setengah yang lalu? Yaitu ceritanya begini dulur-dulur, waktu ada orang pesen kue ya, misalkan dibuat hari Kamis ya, pas hari H itu saya sakit dulur-dulur. Sebelumnya sudah sakit, misalkan hari Selasa sudah sakit. Dan hari H-nya saya juga masih lemes dulur-dulur bikin kuenya ya. Dan saya buatkan dengan sekuat tenaga, dengan sisa-sisa tenaga. Dengan tulus saya membuatnya ya. Pada saat saya kirim, kondisi saya juga masih lemes, terpaksa saya kirim COD-an ya dulur-dulur ya, karena gimana lagi namanya juga pesanan sudah sudah keep ya dulur-dulur, sudah saya catat ya. Dan ternyata saat saya kasihkan kuenya, uangnya dikasih cuman separuh dulur-dulur. Dan sampai saat ini belum dikasih juga ya, nggak tahu kenapa ya, biarin aja ya. Saya malah seneng kalau digituin dulur-dulur. Kenapa? Saya seneng karena rezeki saya makin nambah, yang penting syaratnya harus ikhlas ya dulur-dulur ya. Ini saya cerita bukan karena saya mengungkit-ungkit dulur-dulur, cuma sekedar cerita karena persis saat membuat kue ini ya, posisi saya juga lagi, sakit ini dulur-dulur. Jadi saat ngerjain kue ini saya teringat pada 1 tahun setengah yang lalu ya dulur-dulur. Kenapa saya itu capek sekali kalau bikin donat dulur-dulur, karena prosesnya lama dan saya masih menggunakan mixer manual ya. Jadi capek kan, belum lagi ngeronding-ngerondingnya ini dan nunggu-nunggu prosesnya. Saya juga nggak tahu dulur-dulur kenapa saya kalau bikin kue donat ini capek sekali. Tapi saya suka karena dulu waktu belum bisa saya bela-belain latihan 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 dan latihan supaya bisa ya dulur-dulur, dan setelah bisa pun saya harus tetap, menyukai kesukaan saya ya, pekerjaan saya ya, biar berkah dan barokah dulur-dulur. Dan kembali lagi ke kue donat ini dulur-dulur, kenapa saya banting-banting ya, ini karena agak kejar-kejaran sama si ragi dulur-dulur, karena kebanyakan saya ngasih raginya ya, jadi cepet ngembang ya. Jadi saya banting-banting biar raginya tidak mengembang dulur-dulur. Dan ini selanjutnya kita masuk ke proses ke penepungan dulur-dulur, dan kita kasih tataan atau alas ini ya dulur-dulur, biar nanti saat menggorengnya biar enak dan mudah dulur-dulur. Karena kalau donat sudah mengembang sempurna, kalau kepencet sedikit, kesenggol sedikit saja dia akan kempis dulur-dulur. Jadi nanti kalau digoreng kurang cantik ya. Jadi ingat dulur-dulur ya, gunakan alas saat mau proofing kedua dulur-dulur biar naruh di minyaknya nanti mudah dan enak. Dan jangan lupa dibaluri tepung biar tidak lengket di alas kertasnya ya dulur-dulur. Tapi kalau dulur-dulur mau juga ada kertas khusus donat ya, tapi lumayan harganya ya, tapi dia ada lapisan plastiknya jadi tidak mudah lengket dulur-dulur. Dan ini ternyata sudah kita goreng ya dulur-dulur, dan kita langsung balik ya seperti biasa, jangan lupa saat menggoreng lalu kita balik. Ingat ya dulur-dulur, jangan dibolak-balik, nanti donatnya menyerap minyak, jadi nanti tidak moist ya dulur-dulur. Tapi kalau dulur-dulur mau gunakan minyak goreng khusus donat ya dulur-dulur, ada ya. Jadi nanti saat dingin dia akan set atau beku dulur-dulur, jadi tidak ada minyak. Dan rasanya juga lebih moist, tapi harganya lumayan mahal dulur-dulur ya. Yang penting gunakan bahan yang sederhana tapi hasil maksimal ya dulur-dulur.
Seperti ini kita menggunakan minyak goreng biasa tapi minyaknya tidak terlalu banyak, yaitu tadi ya triknya ya, jangan dibolak-balik, cukup sekali balik saja, kita tunggu kecoklatan lalu kita balik lagi dan setelah matang gunakanlah kertas minyak atau kertas apapun yang bisa menyerap minyak dulur-dulur pada alas boxnya ya, biar mengurangi juga minyak dan saat kita packing minyaknya sudah set atau sudah sedikit dulur-dulur. Jadi saat makan pun terasa enak ya. Kalau donat terlalu banyak minyak, nanti kayak kue kucur nanti. Dan setelah matang kita taruh di box seperti ini ya dulur-dulur dengan tujuan biar terjaga dan tetap moist dan enak ya. Karena kalau donat itu kelembutannya tidak bertahan lama dulur-dulur, apalagi kalau tekniknya salah ya, nggak sampai 1 hari saja sudah keras dulur-dulur. Dan inilah hasilnya setelah kita uprek seharian ya dulur-dulur dengan kondisi yang sedikit sakit dan dengan sisa-sisa tenaga kita kumpulkan untuk menghias kue donat ini. Jadi prosesnya ini lama sekali gara-gara tubuh kurang sehat ya. Jadi ini sampai seharian dulur-dulur dan sorenya kurang lebih jam 4 atau setengah 5 baru bisa saya kirim-kirim dulur-dulur. Untungnya pelanggan saya ini sabar dulur-dulur. Terima kasih buat pelanggan saya semuanya ya, dimanapun kalian berada, sehat selalu dan bahagia selalu. Dan inilah hasilnya dulur-dulur. Terima kasih buat dulur-dulur semuanya yang sudah melihat video saya. Tunggu video saya berikutnya ya. Thanks for watching. God bless you. Bye-bye.